Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua, calon jutawan-jutawan, miliarder-miliarder. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang tentunya pada hari ini akan saya bahas mengenai kondisi BTC. Mudah-mudahan jangan di skip-skip dulu karena nanti ada berita-berita yang bagus tentunya, walaupun sekarang kondisinya menurun. Sudah saya jelaskan dalam video kemarin, terutama yang di grup tombol gabung ataupun di Telegram. Kemarin sudah saya jelaskan yang namanya BTC ini koreksi itu masih ada. Yang namanya kripto itu naik turun tuh hal yang biasa, dan akan saya sedikit untuk membahas TA daripada BTC ini karena psikologi trader seluruh dunia itu juga pasti akan memakai TA apapun TA-nya, indikatornya, ya semua itu hampir intinya sama, ya jual di pucuk, beli di bawah. Kalau melihat secara umum daripada RSI ini kan memang harus kita itu beli di bawah dan dijual di atas. Kadang-kadang sudah dikasih petunjuk, dikasih bantuan indikator, akan tetapi kan masih banyak orang yang ngeyel, melenceng, nggak sesuai pakem, nggak sesuai aturan main yang benar. Kalau di dalam weekly, indikator apapun sebetulnya akurat dengan kesabaran, bukan sebulan 2 bulan, kadang 4 bulan, 5 bulan, bahkan 6 bulan untuk swing. Akan tetapi kan yang jelas kita cuan, betul-betul profit yang paling tinggi dibanding sama yang bermain trading jangka pendek blek utakan. Itu masih mending orang yang swing tapi mengikuti daripada pakem indikator, karena banyak sekali orang yang ngeyel dan tidak sabar. Sebetulnya indikator ini sudah dibuat sesuai dengan historinya, itu selalu akan menjadi nyata. Kan itu sudah terjadi Mas Bro, bukan masalah sudah terjadi. Anda yakin nggak? Anda percaya nggak? Kuncinya kan sabar. Masuk sekarang pinginnya nanti malam dijual, itu ya main togel. Pasang sore, malam sudah diumumkan keluar hasil togelnya. Kalau ini kan semua kan nunggu waktu, ya. Coba kalau Anda mengikuti daripada pakemnya indikator, nggak ada yang nggak rugi. Ketika masuk di bawah areal bawah, jual di resisten untuk RSI nya. Ini pun asal Anda mengikuti dengan benar, kita ngikut market, sebelum di RSI bawah nggak usah masuk, nanti jualnya di RSI yang atas resisten di titik jenuh, beli semua order jual, itu saatnya untuk menjual. Itu loh. Sama juga untuk indikator daripada Ichimoku juga sama, intinya sama. Ya, masuk di bawah, jual di atas. Ya, kok turun lagi mengikuti RSI juga. Ya, kok di sini ada tahanan Ichimoku. Kalau Ichimoku kan enak sekali, ada tahanan di sini. Kalau RSI kan nggak ada polosan. Kalau Ichimoku kan ketahuan, oh ini ada penahan ini di sini nih. Ada demand di sini nih. Ada support di sini. Maka terbang lagi di sini. Ya, udah di atas awan ini tandanya bullish. Ya, di sini udah dijual, nunggu lagi. Mana tahanan yang kedua? Ini tahanan ke-1, support. Ini tahanan kedua. Ini tahanan ini nggak mampu tembus ke sini nih. Masuk di sini, udah jual di sini, masuk di sini. Ini saatnya jual lagi. Ya, ini saatnya untuk TP lagi. Penurunan nggak ada yang tahu sampai di mana penurunan, makanya gunanya dengan DCE. Yang nggak, waktunya nggak cepat. Kalau yang namanya daripada weekly ini nggak akan cepat, perlu waktu berbulan-bulan.
kita perlu waktu berbulan-bulan, akan tetapi cuan konsisten, profit konsisten, daripada blekutakan asal gedubugan tapi Anda loss. Sekarang ini ya, Anda masuk di posisi sini. Tadi juga ada yang serok, katanya serok. Ya sabar, ini belum seberapa penurunan. Nanti kalau menurut saya, kalau sampai itu bisa terjadi masih 520 jutaan itu bisa terjadi, akan tertahan di MA yang biru ini ataupun MA yang merah ini. Karena ini kalau secara menggunakan dari indikator Ichimoku, ketika yang garis biru ini menggunting ke merah, MA yang biru gunting ke merah arah atas, pasti akan naik. Makanya ini naik sampai sini lah, ini waktunya untuk TP. Penurunan kita nggak ngerti sampai berapa. Yang jelas market ini kan naik turun, dan juga ini kan arahnya sudah bull market, arahnya ke atas. Akan tetapi penurunan ya tetap ada. Yang namanya orang kan sudah masuk jutaan, miliaran, sudah punya cuan kan, psikologinya untuk TP itu kan hal yang biasa, cari untung. Dan melihat daripada orang yang main leverage tinggi, bandar itu kan selalu menimbang-nimbang antara yang up sama yang down gitu. Kalau ini ya waktunya kita sabar menunggu. Memang yang susah itu kan sabar. Takut ketinggalan, masuk dulu FOMO, ya itu kesalahan kita. Sebetulnya kalau nggak mau invest, main trading itu kan nggak melihat harga, berapapun harganya, yang penting analisa dan arahnya tepat, ya udah pasti profit. Kalau ini umpamanya mau nge-short ini, ya bisa saja akan turun, akan berhasil shortnya. Ya, tapi kalau pasang up, ya ini waktunya sebetulnya penurunan kalau melihat daripada indikator. Akan tetapi nggak selalu benar. Kebanyakan kalau weekly-nya kebanyakan benarnya. Coba kalau dilihat yang belakang-belakang, nggak ada yang nggak benar-benar semua kalau melihat dari weekly. Ya beda kalau yang waktu jam 2 jam tuh akuratnya memang kurang tuh ya. Ini saya akan lanjut mengenai daripada info BTC ini. Penurunan ini hal yang wajar, dan juga kemarin sudah saya share ya di Telegram sama di tombol gabung, yang bisa dilihat hanya yang gabung saja. Udah saya kasih penjelasan, peringatan, waspada, ini BTC akan penurunan, akan ada. Ya, tetap akan ada penurunan, walaupun penurunannya sampai berapa. Kalau melihat dari weekly ini kan penurunannya kan belum seberapa. Anda jangan dilihat dari yang 5 menitan 1 jamnya, ya candlenya langsung ngoler panjang sekali. Ya wajar lah. Kemarin juga dari harga 380 naik 470, turun lagi 400 lagi, naik lagi 500, ini udah hampir 600. Saya rasa turun lagi ya nggak masalah, nggak jadi soal, nanti naik lagi. Yang mana kita kan pola kita kan basicnya kan nggak sama. Akan basic scalpingan, apa ingin swing, apa ingin long invest jangka panjang. Kalau long invest jangka panjang nggak masalah, targetnya 4 tahun sekali, bull market di tahun depan, akhir tahun. Langsung ya, saya akan bahas mengenai berita tentang BTC ini untuk menjadikan semangat Anda dalam investasi. Ini walaupun BTC turun, beritanya sebetulnya mantap sekali. Jumlah dompet jutawan Bitcoin melonjak 3 kali lipat dalam 11 bulan terakhir ya. Pada tahun 2023 ini, jumlah dompet kripto yang memiliki Bitcoin senilai 1 juta US dollar atau lebih telah melonjak 3 kali lipat. Sekarang lebih dari 81.000 alamat dompet menjadi jutawan Bitcoin. Jelas meningkat, naik ya. Kalau ada yang penurunan tuh kan bisa dimainkan bandar di situ, bisa diatur ya, tapi arahnya kan tetap ke atas. Ya, mana banyak yang short ataupun pasang up, itu akan dimainkan sama bandar, datanya dia pegang. Jadi jumlah dompet Bitcoin jutawan telah meningkat lebih dari 237% sejak awal tahun ya. Sumber Glassnode. Memang sudah peningkatannya sudah ada 200 lebih sejak dari awal tahun. Luar biasa. Yang mana 250, sekarang sudah hampir 600. Mantap jaya. Pemenangnya siapa? Setan, siluman, bledek.
sontalnya tidak. Pemenangnya ada di mana? Ada di BTC, ETH, BNB. Makanya kalau saya kasih tahu ingin cuan jadi kaya di kripto itu belajar jangan tanggung-tanggung, yang sungguh-sungguh dan mengikuti apa yang sudah dijadikan patokan melalui indikator. Apa gunanya dibikinkan indikator? Apa gunanya dibuatkan ada awan Ichimoku, RSI? Ikutilah itu. Ya, yang nggak ngikuti itu berarti Anda bermain scalping, trading, ya. Kalau yang trading scalping nggak masalah, nggak usah ngikuti kayak begitu juga. Yang penting, saya rasa yang trading scalping pun juga akan mengikuti dengan jangka pendek, jarak jangka pendek ya, naik turun. Sebabnya kalau yang orang scalping trading itu kan nggak mikir harga atas harga bawah, yang penting analisanya tepat. Walaupun harga lagi 1 miliar Bitcoin, kalau memang arahnya akan ke atas, dia tembak dengan leverage tinggi, dengan modal besar. Itu di situ ya. Jadi jumlah dompet Bitcoin jutawan telah meningkat lebih dari 237% sejak awal tahun. Itu memang terjadi dari harga 250 sekarang sudah menjadi hampir 600 ya. Data dari BitInfoChat menunjukkan bahwa jumlah alamat dengan Bitcoin senilai lebih dari 1 juta US dollar telah meningkat dari 23.795 pada 1 Januari menjadi 81.925 saat ini, naik 237% dalam 11 bulan terakhir. Namun dompet jutawan ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh pengguna individu. Banyak alamat dengan Bitcoin lebih dari 1 juta US dollar milik bursa kripto dan lembaga keuangan. Data perbandingan dari Glassnode menunjukkan bahwa jumlah alamat yang memiliki Bitcoin lebih dari 1 juta US dollar mencapai puncaknya selama puncak pasar bullish terakhir pada November 2021. Pada 9 November 2021 tercatat sebanyak 112.573 alamat sehari sebelum Bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar 69.000 US dollar pada 10 November 2021 ya. Jadi ketika dompetnya meningkat, tiba-tiba ya menjelang beberapa hari kemudian akan mencapai puncak daripada ketinggian BTC. Makanya kalau sekarang ini kan nggak masalah, lagi turun-turun dikit-dikit ya kita sabar, nggak usah buru-buru, hati-hati, harus sabar. Kalau yang mau masuk lagi, saya rasa sabar, nanti dilihat daripada indikatornya yang mana sekarang memang lagi di pucuk, saatnya mereka pada jual. Anda masuknya kemarin yang lain pada di harga 400-an, Anda masuk di harga sekarang, itu apakah nggak keliru? Kalau sekarang TP ya nggak masalah, kalau sekarang baru masuk itu yang keliru. Kemarin 400-an juta, sekarang menjadi hampir 600, itu waktunya pada TP, bukan pada masuk ya. Masuknya kemarin-kemarin, yang sekarang TP kan masuknya kemarin-kemarin udah cuan, wajar ya. Kalau yang TP itu yang benar, kalau sekarang yang masuk itu yang kacau ya. Sementara itu jumlah wallet coiner, dompet dengan saldo minimal 1 BTC telah sedikit meningkat sejak awal tahun ini. Saat ini ada 1.018.015 alamat seperti ini, naik 4% dari 978.197 pada 1 Januari. Ini peningkatan juga baru 4% ya untuk tahun ini. Nanti kalau udah melonjak sampai berlipat-lipat ya, 3 kali lipat ya, itu baru nanti BTC akan di atas 1M. Peningkatan terbesar dalam jumlah wallet coiner sejak 2018 terjadi antara April dan Desember tahun lalu, menunjukkan tren akumulasi yang kuat meskipun ada penurunan harga yang lebih luas akibat sejumlah kejatuhan industri kripto yang berprofit tinggi. Jadi yang sudah profit tinggi ya mereka pada jual dulu, cari cuan dulu, cari untung dulu, nikmati dulu sambil nunggu longsor di bawah lagi, masuk lagi. Itu permainan di situ ya. Yang mana lihat RSI, lihat Ichimoku, mereka tuh juga ngelihat ini waktunya TP udah cuan, ataupun saya belinya kemarin 400 juta bahkan 300 juta, sekarang udah hampir 600, saya jual dululah. Itu yang benar, yang waras ya, bukannya sekarang masuk
Lanjut ya, Bitcoin saat ini diperdagangkan hampir 37.100 US dollar, naik 38% selama bulan terakhir. Harga Bitcoin telah didorong oleh antusiasme pasar untuk beberapa produk ETF support yang sedang menunggu. Analis ETF Bloomberg mengklaim ada peluang 90% ETF support Bitcoin akan disetujui pada 10 Januari dengan banyak yang mengharapkan kenaikan harga yang signifikan setelahnya. Gila ya, betul-betul nanti 10 Januari sebentar lagi akan jadi momen bersejarah. ETF support disetujui, waduh, kenaikan akan terbang, harga Bitcoin akan melambung ya. Tapi ya sabar nunggu penurunan yang mau masuk ya. Meskipun sentimen bullish pasar, tidak semua analis yakin bahwa persetujuan ETF support Bitcoin akan meluncurkan bull run berikutnya. Analis CMC Market Tina Teng mengklaim bahwa meskipun persetujuan akan menjadi hal positif bagi industri kripto, baik Bitcoin maupun lanskap makro yang lebih luas tidak memiliki fundamental yang diperlukan untuk membenarkan pembalikan tren secara keseluruhan. Saya rasa cukup berita yang panjang ini mengenai BTC untuk menjadikan Anda sabar momen-momen yang akan ada event besar di tanggal 10 tahun depan, di bulan Januari tepatnya. Mudah-mudahan akan menjadi titik balik BTC untuk mencapai harga di atas 1 miliar ya, supaya altcoin yang Anda punya ikut terseret terbang. Jadi Anda akan cuan jadi jutawan yang benar-benar, asal main di koin-koin yang bagus-bagus berfundamental, yang depthnya kaya, bukan maling ya. Jangan sembarangan di dalam bermain kripto, betul-betul kita diuji segalanya ya. Senjatanya harus kuat ya, dalam finansialnya juga cukup ya. Uang kulkas lagi, uang yang beku bagaimana itu urusannya. Ditambah lagi psikis kita harus hati-hati dijaga ya. Kondisi kita juga harus cermat dalam timing titik masuk ataupun titik jual, dan juga kita harus mengikuti kesabaran, mengikuti daripada arahan indikator apapun yang sudah memang diperbantukan. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti ya, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna. Tentunya yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.